Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang sholat Idain, yaitu sholat 2 hari raya. 2 hari raya apa aja ya? Ya, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang hari raya Idul Fitri atau disebut juga dengan hari kemenangan. Nah, poin yang akan dibahas dalam sholat Idul Fitri ini yaitu tentang pengertian, yang kedua hukum dari sholat Idul Fitri, yang ketiga waktu sholat atau waktu pelaksanaannya, yang selanjutnya adalah sunnah dalam Idul Fitri, dan tata cara dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri dan hikmah dalam sholat Idul Fitri. Nah, itu ya pembahasan yang ada dalam sholat Idul Fitri. Next ke yang pertama yaitu pengertian. Apa sih sholat Idul Fitri? Pengertiannya ya, yaitu sholat yang dikerjakan umat muslim setelah selesai mengerjakan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Nah, hukum dari pelaksanaan sholat Idul Fitri adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang diutamakan untuk dikerjakan. Ya, diutamakan untuk dikerjakan, disunahkan itu lebih bagus. Nah, sedangkan waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri ini adalah, ada yang tahu kapan pelaksanaannya? Ya, pada tanggal 1 Syawal dan dilaksanakan pada pagi hari. Dan ini dilaksanakan sampai tergelincir pada siang hari. Dan sholat Idul Fitri juga dilaksanakan 1 tahun sekali, jadi sekali dalam 1 tahun. Nah, selanjutnya yaitu sunnah dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri. Apa saja? Yang pertama adalah mandi sunnah, disunahkan untuk mandi terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang kedua, memakai wangi-wangian, jadi disunahkan juga ya memakai wangi-wangian. Yang ketiga adalah memakai pakaian yang baik. Ini nggak perlu baru ya, yang penting masih suci dan bagus. Selanjutnya yaitu disunahkan untuk makan dahulu sebelum sholat Idul Fitri. Nah, dalam pelaksanaannya disunahkan untuk pergi dan pulang dengan jalan yang berbeda. Selanjutnya yaitu kita disunahkan juga untuk membaca takbir dan tahlil dan tahmid juga. Dan tak lupa kita juga disunahkan untuk memperbanyak zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya yaitu disunahkan untuk banyak berinfak dan bersedekah. Dan tak lupa yang penting adalah kita disunahkan untuk silaturahim dan saling memaafkan antar sesama. Pembahasan selanjutnya itu dari segi tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri. Pasti ini semuanya sudah pada tahu kan tentang tata cara sholat Idul Fitri. Kita ingatkan kembali ya, tata cara sholat Idul Fitri itu sama seperti dalam pelaksanaan sholat Jumat, cuma yang membedakan adalah niat. Jumlah rakaat ini masih sama 2. Nah, selanjutnya ada perbedaan di takbir rakaat pertama dan takbir pada rakaat kedua. Jumlah takbir pada rakaat pertama ini 7 kali takbir ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 7 kali. Sedangkan yang takbir yang kedua 5 kali takbir. Untuk secara rincinya kita lihat dari tabel atau gambar berikut ini. Yang pertama dalam posisi berdiri kita berniat usolli sunatal Idul Fitri rakaat dari mustaqbil kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Saya niat sholat Idul Fitri 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Setelah berdiri pastinya takbir. Nah, ini takbir. Takbir yang pertama dalam rakaat pertama ini 7 kali. Kalau misalkan takbir yang di rakaat yang kedua ini 5 kali. Nah, di antara takbir dengan takbir yang pertama dengan takbir yang selanjutnya ini membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan selanjutnya membaca doa iftitah dan surat Fatihah dan surat. Selanjutnya setelah itu ruku, habis ruku i'tidal. Ini sama seperti sholat biasanya ya. Habis i'tidal sujud. Selanjutnya duduk pertama, duduk yang kedua, sujud, duduk yang kedua, habis sujud itu. Nah, habis duduk yang kedua kita berdiri lagi kan ya. Seperti yang pertama.
Nah, masuk ke posisi takbir, ini berarti rokat yang kedua. Jadi pada rokat yang kedua ini 5 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 5 kali. Dan setelah sujud, kita langsung tahiyat akhir dan membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah pelaksanaan sholat, ini belum selesai semuanya ya. Nah, soalnya nanti dilanjutkan dengan khutbah Idul Fitri. Nah, dalam khutbah yang pertama, biasanya ada khutbah yang pertama, ini ada pembacaan 9 kali takbir. Sedangkan pada khutbah yang kedua nanti pada setelah pertengahan itu ada 7 kali takbir. Kamu nanti dengerin aja, nanti ada perbedaannya. Nah, hal yang terpenting juga sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, kita harus sudah sholat subuh terlebih dahulu. Dan pelaksanaan sholat Idul Fitri dikerjakan oleh semua muslim, baik laki-laki, anak-anak maupun perempuan. Sedangkan perempuan yang sedang haid dianjurkan berkumpul dan mendengarkan khutbah Idul Fitri. Ini sama seperti khutbah Idul Adha ya. Nah, ini dia tentang tata caranya. Gampang kan? Oke, next. Selanjutnya yaitu adalah hikmah dari pelaksanaan sholat Idul Fitri. Apa sih hikmah dari pelaksanaan sholat Idul Fitri? Ini dia. Yang pertama, untuk meningkatkan rasa peduli ke sesama. Dan yang kedua, untuk mempererat hubungan tali persaudaraan. Selanjutnya, untuk menyempurnakan pahala pada bulan Ramadan. Dan kita juga lebih mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya menghapus dosa terhadap kesalahan terhadap orang lain. Nah, itu dia pembahasan tentang sholat Idul Fitri. Next ke pembahasan terakhir yaitu kesimpulan. Kita simpulkan ya tentang sholat Idul Fitri. Kita bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama dari segi pengertian, dan yang kedua dari segi hukum pelaksanaan sholat Idul Fitri, dan selanjutnya waktu pelaksanaan, sunnah yang ada dalam sholat Idul Fitri, dan tata cara sholat Idul Fitri, dan terakhir hikmah dari sholat Idul Fitri. Pengertian sholat Idul Fitri adalah sholat yang dikerjakan umat muslim setelah selesai mengerjakan puasa Ramadan 1 bulan full penuh ya. Hukum dari pelaksanaan sholat Idul Fitri adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dikukuhkan atau yang dikuatkan atau utama untuk dikerjakan. Pelaksanaannya dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal, yaitu pada pagi hari sampai menjelang siang ya. Nah, dan juga dilaksanakan 1 tahun sekali. Sedangkan sunnah yang ada dalam sholat Idul Fitri, yang pertama kita mandi terlebih dahulu, dan yang kedua memakai wangi-wangian. Selanjutnya memakai pakaian suci dan yang bersih, dan diutamakan makan dahulu, disunahkan ya makan dahulu, dan pergi dan pulang dengan jalan yang berbeda, memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid, dan memperbanyak zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disunahkan untuk berinfak dan bersedekah, dan tentunya kita disunahkan untuk silaturahim dan saling memaafkan antar sesama. Sedangkan tata cara dari sholat Idul Fitri ini hampir sama dengan sholat Jumat atau dengan sholat Idul Adha ya. Cuma yang membedakan adalah sholat dulu baru khutbah. Sedangkan hikmah dari sholat Idul Fitri itu untuk menambah tingkat kepedulian kita terhadap sesama. Selanjutnya untuk mempererat hubungan kita, dan untuk menyempurnakan pahala di bulan puasa Ramadan, dan tentunya lebih dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menghapus dosa tentu untuk membuka hati ya. Kita saling memaafkan. Nah, ini sesuai dengan KMA 183, diambil dari buku Erlangga 2020 dan buku Toha Putra 2013. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.